Free Fire Indonesia yang penuh prestasi. Sampai saat ini sudah tak terhitung lagi berapa gelar yang sudah mereka dapatkan. Namun siapa sangka perjalanan mereka tak seindah yang kita lihat hari ini. Mereka tidak berasal dari guild besar, di mana persaingan turnamen di Indonesia selalu didominasi nama-nama guild besar saat itu. Inilah yang terjadi di Indonesia di turnamen Free Fire beberapa tahun silam. Berawal dari Manai yang membangun tim bersama Mr. 13, Mr. 05, dan juga Cupai. Membawa nama Black Hawk untuk nama timnya saat itu. Dengan mengikuti banyak turnamen offline dan akhirnya mengikuti turnamen Free Fire pertama Indonesia, Jakarta Invitation. Di sana mereka harus gugur dan pulang lebih awal. Setelah itu, Manai dan kawan-kawan kembali berkompetisi di beberapa turnamen offline di beberapa daerah di Indonesia. Black Hawk mulai mendapatkan hasil juara. Kegemilangan Black Hawk saat itu mulai menarik perhatian Capital Esports yang langsung mengontrak mereka untuk berkompetisi di Indonesia Master 2019. Berangkat dari kualifikasi terbuka, Capital harus bersaing dengan ribuan tim di dalamnya. Sampai saatnya tiba, Manai dan kawan-kawan tuju final menuju grand final. Namun, semua tak berjalan seperti yang diharapkan. Mereka harus tumbang. Kegagalan mereka di final grup tentu membuat hati mereka sangat gusar. Namun, harapan itu masih ada. Capital masih punya kesempatan untuk melaju ke final. Dengan catatan, mereka harus bisa memenangkan satu tiket wildcard dan melalui fase lower bracket. Ya, hanya satu tiket saja. Hingga pada akhirnya Capital mampu lolos dan berhak melaju ke final Indonesia Master melalui jalur wildcard dan akan bertanding melawan tim-tim besar yang sudah menunggu di final. Meskipun tak menargetkan juara, Manai dan ketiga temannya ingin menjadi tim besar sebesar nama-nama guild besar yang sudah ada saat itu. Ya, meskipun sudah bersama Capital, mereka tetap kalah pamor jika dibandingkan dengan 11 kontestan lainnya. Nama-nama seperti Bingetron, Nim ID, RRQ, SFI Hades, Lufre, Aura NSC, dan bahkan Aura X-Code yang baru saja menjuarai turnamen Jakarta Invitation. Kendati begitu, Capital yang tidak ada beban kecuali beberapa suara miring yang mempertanyakan keberadaan mereka memulai jalan dengan caranya sendiri. Dia percaya dengan skuad yang dimiliki sendiri dengan nama Mr. 13 dan Mr. 05 sebagai pemain paling mumpuni. Final Indonesia Master 2019 yang tak disangka-sangka bakal menjadi panggung Capital dalam tunjukkan taji. Dengan mendapatkan buya di match pertama dan melanjutkan menduduki posisi kedua dan ketiga di match kedua dan juga match ketiga. Capital pun bertengger di 4 besar klasemen sementara final Indonesia Master 2019. Semua masih belum khawatir. Banyak juga tim semacam itu yang terjungkal di pertengahan dan di akhir kompetisi. Meski di match keempat mampu meraih posisi keempat, Capital harus tusun lebih awal di match kelima dengan menduduki posisi ke-9. Para tim-tim besar belum ambil pusing dengan geliat Capital yang merangsek dan menjadi ancaman bagi tim-tim besar saat itu. Sebelum akhirnya mereka dikejutkan dengan fakta bahwa penggawa mereka, Mr. 13, berada di jajaran Moskow teratas. Meski terhenti di match keempat karena menduduki posisi ke-9, namun itu hanyalah satu batu sandungan bagi Capital. Karena di match ke-6, Capital berhasil kembali ke jalur juara dengan mendapatkan buya. Tim besar pun
SFI yang berada di klasemen kedua. Masa akhir pertempuran nyaris menemui waktunya. Mereka yang sempat meragukan semakin percaya bahwa kapital akan melakukan hal gila. Mereka tak terhentikan. Dengan kekompakan squad di berbagai area, kapital resmi menjadi juara Indonesia Master season pertama. Dilengkapi Mister 13 dan Mister 05 yang mengangkat gelar Oscar bagi keduanya. Sebulan kemudian, FFWC Thailand pun menanti. Bersama SFI, Kapital juga digandeng oleh tim besar yang bernama EVOS. Keduanya menjadi wakil Indonesia dan berangkat ke Thailand untuk memperebutkan titel juara dunia. Menghadapi 10 tim dari berbagai dunia membuat nyali EVOS Kapital gentar. Karena sesungguhnya perjalanan EVOS Kapital dari bawah hingga juara Indonesia Master sudah cukup untuk memupuk mental juara bagi seluruh kawan. Di 4 match pertama mereka gagal menyuguhkan permainan maksimal dengan finish di posisi 9 dan posisi ke-8 di match 1 dan kedua. Meski sempat berhenti di posisi kedua, di match ketiga EVOS harus kembali berhenti di posisi ke-10 pada match keempat. Meskipun semangatnya tak padam, tapi EVOS seperti patah arang. Macan putih saat itu seperti dihadapkan dengan banyak kawanan serigala. Hanya EVOS dan RRQ yang saat itu bermain lebar ofensif untuk menyerang. Gaya permainan pragmatis mereka seperti ditahan permainan defensif dari seluruh peserta. SPS dan WAG adalah tim yang paling kuat dari segi pertahanan. Kepanikan di kubu EVOS pun tak terelakkan. Cekcok antara Mister 05 dan Cupai tak terhentikan. Manai yang biasanya mampu menenangkan tim dan mengangkat mental pun juga hanya bisa terdiam. Begitu juga yang terjadi di kubu RRQ SFI. Namun di saat paling genting, di waktu break time tiba, hadir sosok yang tak pernah diduga. Ia adalah Elhaya, salah satu staf Garena yang sudah lama membentuk dan membesarkan turnamen-turnamen di Indonesia. Ia hadir dan mengumpulkan kedua tim penggawa, memberi insert dan analisa tentang game yang sudah berjalan. Elhaya hanya meyakinkan bahwa 4 game yang sudah berjalan itu belum apa-apa dan tidak akan menentukan segalanya. Yang harus kalian lakukan hanyalah mengimbangi meta defensif lawan dan tetap bermain barbar pada waktu yang benar sudah ditentukan. Waktu pun berlalu. Genderang perang mulai lagi ditentukan. Memasuki match kelima, EVOS turun di tempat andalan. Meskipun Mister 13 dan Cupai sempat terculik di pertengahan game, namun Manai dan Mister 05 mampu membawa EVOS finish di posisi ketiga. Memasuki game ke-6, meski EVOS sempat bergelut dengan rekan saudaranya SFI, EVOS berhasil finish di posisi ketiga dan mengumpulkan 12 poin kill. Sampai saat tiba di penghujung laga. Di match terakhir ini, tim Indonesia menunjukkan taringnya. Pertandingan paling sengit pun terjadi, di mana sampai zona ketiga masih ada 12 tim yang mampu bertahan. Sampai akhirnya UCS, WAG, dan SPS 1 demi 1 harus terhenti di posisi 8, 7, dan 6. Memasuki 3 besar, SFI, Red Chinese, dan EVOS saling bertarung di patahan pick dan Bima Sakti. Sampai pada akhirnya Manai dan Cupai mampu memback out SFI dan harus terhenti di posisi ketiga. EVOS semakin melaju kencang. Memasuki 2 besar, EVOS harus bertemu dengan Red Kamis, wakil dari Malaysia. Meskipun hanya menyisakan
baru terluapkan ketika trofi turnamen diserahkan kepada EVOS Kapita. Usai melewati 7 match yang amat melelahkan, EVOS mengembangkan namanya di Thailand dan membungkam